Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli bahan baku lalu diolah menjadi bahan jadi guna atau dipasarkan kepada masyarakat atau konsumen. Perbedaan perusahaan dagang dan manufaktur. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang dalam kegiatan usahanya hanya membeli barang yang telah siap untuk dijual atau barang jadi dari supplier, atau disebut juga dengan membeli barang dagang, kemudian perusahaan dagang tersebut menjual kembali barang jadi tersebut ke konsumennya. Perusahaan manufaktur merupakan sebuah perusahaan yang dalam kegiatan usahanya tidak membeli barang jadi dari suppliernya, namun perusahaan membeli bahan baku yang kemudian dilakukan proses produksi sehingga dinas iklan barang jadi yang merupakan hasil produksi perusahaan nilai yang akan dijual ke konsumennya. 1. Persediaan bahan baku, yaitu bahan dasar yang menjadi komponen utama satu produk. Bahan baku merupakan unsur utama dari suatu produk, walau dalam produk tersebut terdapat unsur yang lain. Sebagai contoh, kain merupakan bahan baku dari pakaian, kayu merupakan bahan baku dari meja. Yang kedua, persediaan barang dalam proses, yaitu bahan baku yang telah diproses untuk diubah menjadi barang jadi, tetapi hingga akhir suatu periode tertentu belum selesai proses produksi. Sebagai contoh, pakaian yang belum ada lengannya dalam industri garment. 3. Persediaan barang jadi, yaitu bahan baku yang telah diproses menjadi produk yang siap pakai dan siap dipasarkan, seperti pakaian jadi meja tulis, sepeda motor lengkap, televisi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu jenis biaya dalam perusahaan manufaktur. Jenis biaya perusahaan manufaktur terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli kuantitas tertentu. Contohnya, harga beli kain per potong pakaian, harga beli kayu per unit bangku, dan sebagainya. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Nah, tidak semua pekerja yang terlibat dalam proses produksi selalu dikategorikan ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Hanya pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses menghasilkan produk saja yang dapat dikelompokkan sebagai tenaga kerja langsung. Contohnya, tukang kayu dalam perusahaan mebel. Yang ketiga yaitu biaya overhead. Biaya overhead atau BOP yaitu biaya selain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung yang diperlukan dalam proses produksi. BOP terbagi menjadi 3. Yang pertama, biaya bahan penolong. Bahan penolong merupakan unsur bahan baku yang tetap dibutuhkan oleh suatu produk jadi, tetapi bukan merupakan unsur utama. Tanpa bahan penolong, suatu produk tidak akan pernah menjadi produk yang siap pakai dan siap dijual. Contohnya, kain dan kancing dibutuhkan untuk menghasilkan pakaian. Yang kedua, biaya tenaga kerja penolong. Tenaga kerja penolong merupakan tenaga kerja yang tetap dibutuhkan, namun bukan unsur tenaga kerja utama terhadap suatu produk. Akan tetapi, proses produksi dapat terganggu tanpa tenaga kerja penolong. Contohnya, mandor para penjahit dan tukang kayu. Yang ketiga, biaya fabrikasi lain, yaitu biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk selain biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja penolong, seperti biaya listrik dan air pabrik, biaya telepon pabrik, biaya penyusutan bangunan pabrik dan mesin, dan sebagainya. Biaya yang keempat adalah biaya beban pemasaran. Digunakan untuk menampung keseluruhan beban yang dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan barang dagangannya sampai ke tangan pelanggan, seperti gaji salesman, biaya iklan, biaya promosi, dan lain-lain. Biaya yang terakhir adalah biaya beban administrasi umum. Biaya ini digunakan untuk menampung keseluruhan beban operasional kantor, seperti gaji direktur, gaji sekretaris, gaji karyawan, beban penyusutan bangunan, dan lain-lain. Arus biaya manufaktur. Arus biaya manufaktur gabungan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang akan membentuk biaya produksi. Jika ketiga komponen biaya ini masing-masing
belum mencakup 100% dari kebutuhan biaya produksi per unit output, maka gabungan ketiganya akan membentuk persediaan barang dalam proses. Nah, jika gabungan komponen biaya sudah mencakup 100%, maka akan membentuk barang jadi. Arus biaya perusahaan manufaktur dibagi menjadi 4 poin. Nah, yang pertama itu pencatatan beban bahan baku. Nah, bahan baku dalam perusahaan manufaktur merupakan salah satu unsur beban produksi di samping unsur-unsur yang lain seperti tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Nah, kontribusi pemakaian bahan baku dalam proses produksi cukup besar dan sangat dominan. Nah, pemakaian bahan baku dicatat dalam proses akuntansi dengan menggunakan alur yang sudah baku. Nah, yang kedua yaitu pencatatan beban tenaga kerja. Nah, dalam perusahaan manufaktur terdapat beberapa tenaga kerja, antara lain tenaga kerja pabrik, tenaga kerja administrasi, dan tenaga kerja pemasaran. Tenaga kerja pabrik merupakan tenaga kerja yang langsung mengerjakan dalam proses produksi hingga menjadi produk jadi. Nah, sebagai contoh di perusahaan mebel, tenaga kerja yang memotong kayu sesuai ukuran, tenaga kerja yang merakit. Ketiga, pencatatan beban overhead pabrik. Nah, beban overhead pabrik ini dalam perusahaan manufaktur meliputi semua beban pabrik selain beban bahan baku dan beban tenaga kerja langsung. Seluruh beban yang tergolong overhead pabrik pertama dicatat dalam akun beban masing-masing dan pada akhir periode akuntansi dipindahkan saldonya melalui jurnal penyesuaian ke akun beban overhead pabrik. Nah, yang terakhir itu ada pencatatan harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi adalah biaya-biaya yang digunakan selama proses produksi, di mana biaya-biaya tersebut terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kita pada hari ini yaitu perusahaan manufaktur merupakan sebuah perusahaan yang dalam kegiatan usahanya tidak membeli barang jadi dari suppliernya, namun perusahaan membeli bahan baku yang kemudian dilakukan proses produksi sehingga dihasilkan barang jadi. Berbeda dengan perusahaan dagang yang dalam kegiatan usahanya hanya membeli barang yang telah siap untuk dijual atau barang jadi dari suppliernya, atau disebut juga dengan membeli barang dagang.